Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu di Syihab edisi Ramadan. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, mudah-mudahan puasanya lancar. Hari ini kita akan belajar sama Abi Qures surat pendek surah Al-Humazah, Abi Qures. Al-Humazah. Jadi kita mulai dari topik utama dan tujuan turunnya surah ini, Abi Qures. Jadi surah ini berbicara tentang ancaman terhadap orang-orang yang suka mencela, suka mengumpat, suka hoaks. Ya, riba, menyebut keburukan orang, walau keburukan itu sebenarnya memang ada, tapi semuanya itu diancam. Dan yang memberi kesan yang sangat dalam bahwa itu didahului dengan kata wail. Wail itu pada umumnya ulama mengartikannya neraka. Ada lembah di neraka. Ini wail yang di awal ayat wailun likulli humazatil. Yang memberikan kesan khusus bahwa biasanya yang diancam dengan neraka itu adalah kekufuran, keyakinan yang keliru, ya kan? Tapi ini kok di sini mencela, mengumpat, kok diancam juga. Nah, itu menunjukkan bahwa keburukan ini sangat buruk sehingga sampai-sampai Tuhan mengancamnya dengan wail. Wailun likulli, bagi setiap orang yang melakukan humazatin. Humazah itu pada asalnya berarti tusukan. Tetapi lidah ini bisa menusuk hati orang. Sehingga mengumpat. Lumazah itu juga begitu. Ada hamazati syayatin, bisikan-bisikan jahat yang menusuk hati seorang manusia yang menjadikan dia terjerumus dalam kejahatan. Nah, wailun likulli humazah. Setiap orang. Syukurnya kata lumazah dan humazah itu berbentuk jamak. Sehingga itu mengisyaratkan bahwa yang diancam dengan ancaman yang besar ini yang seringkali melakukan hal tersebut. Yang seringkali mengumpat dan mencela. Ya toh? Tapi ayat berikutnya kemudian seolah-olah tidak nyambung, bicara soal mengumpulkan harta, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Memang seolah-olah, tapi sangat ini. Biasanya yang menghina, yang mengumpat itu orang yang mampu. Orang yang kaya, dia merasa itu lumazah. Salah satu makna lumazah mengejek orang disertai dengan cibiran, disertai dengan sikap yang menimbulkan tawa yang melihatnya. Mengejek, mengajak orang menertawakan orang lain. Itu biasanya dilakukan oleh orang yang merasa diri kaya. Karena itu ayat berikutnya ya. Al-azijah ma'amal wa'adada. Tapi ada hal yang penting. Mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Kalau begitu, orang kalau miskin, wajar nggak dia ini? Enggak. Lebih tidak wajar. Kamu sudah miskin, mengejek orang lagi. Ya toh, itu ada ungkapan, ada sesuatu yang buruk, tapi kalau dikerjakan oleh seseorang itu menjadi lebih buruk. Kemudian menyambung ke ayat berikutnya yang terjemahannya, karena dia mengira bahwa hartanya akan mengekalkannya. Dia kira hartanya bakal mengekalkan. Yasabu anna malahu akhlada. Malahu akhlada. Ada hal lain lagi yang Abi ingin garis bawahi. Dalam Al-Quran itu, Abi tidak ingat hanya 4 atau 5 kali kata malahu, hartanya, berbentuk tunggal. Hanya sekali kata hartanya, tunggal, yang terpuji, yaitu orang yang menjadikan hartanya milik yang butuh. Sedangkan selainnya hartanya semua dicela, karena harta itu mestinya menjadi milik, dalam 2 tanda petik, milik bersama, mempunyai fungsi sosial, sehingga jangan pernah mengaku bahwa ini harta saya. Karena pasti ada peran Allah di situ. Gak ada peran Allah. Ingat, tapi pernah bilang gitu, hartamu bukan hartamu seorang, hartamu itu ada hak Allah di situ. Ada hak Allah di situ, ada hak orang miskin di situ. Karena itu umumnya kata harta selalu dinisbahkan kepada kelompok anak yatim, amwalal yatama, amwalahum, amwalakum dan sebagainya. Tapi kalau di sini malahu hartanya, coba lihat, kecam, karena dia merasa hanya dia yang memilikinya sendiri.
jama'a malan wa addada. Dia kumpul dan kerjanya hitung-hitung hartanya berapa nih ya, uang saya di bank sekian, uang ini si anak. Kok habis waktu untuk menghitung harta dan menganggap itu milikmu. Nah, itu yang diancam. Dan kaitannya seperti apa yang kita katakan, jama'a malan wa addada. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia menduga bahwa hartanya akan menjadikan dia kekal. Boleh jadi dia juga sadar bahwa dia bakal mati, tetapi maksudnya dia melupakan kematian sehingga seluruh kegiatannya terfokus pada menghimpun harta. Ya kan? Dan kemudian dibilang dia pasti dilemparkan ke hutama. Dia pasti dilemparkan ke hutama. Ada dua bacaan, satu yahsabu anna malahu kalla la yumbadanna fil hutama. Pasti dilemparkan dia bersama hartanya. Nah, bisa juga jama'a malan wa addada, menghimpun harta, adadahu berarti apa? Kelompoknya. Dia punya geng. Nah, pasti dia akan dilemparkan dengan hartanya atau pasti dia akan dilemparkan ke neraka hutama dengan geng-gengnya yang mendukung dia. Wa ma adraka mal hutama. Diulang lagi tuh, Bi. Wa ma adraka mal hutama. Kalau ada kata ma adraka, maka itu berarti ada sesuatu yang tidak bisa terbayangkan oleh nalar manusia. Sama dia juga. Wa ma adraka mal. Kita nggak bisa membayangkan itu. Dilukiskanlah sedikit dari hal itu, narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afida. Neraka Allah, ini api yang dinyalakan oleh Allah. Itu beda dengan api yang dinyalakan oleh manusia. Ya, garis begini, api dinyalakan, disiapkan. Api yang khusus diciptakan Allah, yang dinyalakannya sendiri. Dinyalakan oleh Allah. Jadi itu jangan bisa dibayangkan. Kemudian yang berikutnya yang naik sampai ke hati. Jadi apinya naik sampai ke hati. Yang membakar dirinya, bukan hanya kulitnya, itu membakar hatinya. Kenapa? Itu ada ungkapan, kalau Anda punya uang, jangan letakkan di hati, letakkan di tangan. Karena kalau di tangan mudah Anda keluar. Kalau di hati ini disimpan terus. Disimpan terus. Mau dikasih sedikit sakit hati gitu. Nggak mau hartanya maka diambil. apa? Api itu membakar sampai ke hati. Allah yafat masyishar. Bukan cuma itu. Fi amadin mumaddada. Dia itu di dalam neraka dikelilingi oleh tiang-tiang yang tinggi ke atas. Apa maknanya? Salah satu maknanya dia tidak bisa keluar. Kalau mau keluar dikelilingi oleh tiang-tiang yang tinggi. Kalau mungkin rendah dia bisa lompat keluar. Atau bisa juga dia berada di neraka itu dan digantung lalu dibakar di situ. Allah ya, Pak. Memang mengerikan. Berarti sebegitu Allah tidak suka pada pencela pengumpat ya, Be? Sebegitu. Yang menyebar hoax. Ini kalau konteksnya sekarang ini yang menyebar fitnah, menyebar berita bohong, virus dusta. Ini semua masuk kategori itu kan? Iya, itu termasuk itu. Dan jangan duga bahwa yang diancam itu hanya yang membuatnya. Tetapi Anda dapat hoax. Jangan kirim lagi itu kepada yang lain. Karena Anda sudah terlibat dalam itu. Nah, ini ancamannya. Ya, jadi memang sangat mengerikan dan sayang banyak di antara kita yang tidak ini. Habis waktu kita paling tidak untuk membaca itu. Jadi keluar aja dari grup kalau ada itu. yang isinya para pengumpat dan pencela. Yang meletakkan hartanya pada hatinya sehingga susah memberikan kepada orang lain. Ancamannya api yang Allah ciptakan khusus yang akan membakar sampai hati dan dikelilingi tiang-tiang. Layafat masyishar. Al-Humazah. Terima kasih Abiku. Terima kasih teman-teman. Semoga bisa membantu untuk memahami ayat ini supaya lebih khusyuk ketika kita sholat dan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.